عادني بالسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند السؤال في القبر حسبي الله عند الميزان حسبي الله عند الصراط حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubu al-hawaija bi'izzatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, cari oleh kalian semuanya akan hajat-hajat. Tiap manusia ini pasti punya keinginan, punya cita-cita. Kayak sekarang ini kan dekat pemilu, ini banyak orang yang kepingin jadi, ya ada yang kepingin jadi presiden, ada yang wakil presiden, ada jadi anggota dewan, di mana-mana tebaran baliho-baliho. Itu mereka punya keinginan, cita-cita. Lah, Nabi mengatakan carilah keinginanmu, cita-citamu, hajatmu dengan cara bagaimana? Bi'izzatil anfus, dengan kemuliaan diri. Jangan mencari dengan cara yang hina, cara yang haram, yang tidak baik. Mengalir. Kenapa? Fa innal umura tajri bil maqadir. Karena setiap perkara itu apapun itu sudah mengalir dengan takdirnya. Kalau sampean memang ditakdirkan Allah jadi ini, pasti jadi. Walaupun ibarat sampean tidak nebar duit. Dulu ada orang calon kepala desa 3 orang. Satu orang datang ke rumah, cerita, ini saingannya ini nebar duit 300-an tiap orang, 300, ada yang 400. Terus saya gimana? Saya nebar juga lah. Saya bilang jangan. Lah, jelas kalah. Jangan bilang jelas kalah. Kalau sampean mau nebar duit, tebarlah ke orang-orang soleh. Datang ke orang alim, bahagia. Datang ke orang soleh, minta doa bahagia. Sampai tidak jadi, sampai tidak sakit hati. Minta doa orang-orang soleh, para habaib, para kiai, tuan guru. Datangin mereka, minta doanya. Moga-moga diridhoi Allah. Jangan ditebar. Ternyata jadi. Jauh. Yang satu orang yang nebar duit ada yang 300-an cuma dapat nilai suara 93, ada yang cuma dapat 125, sementara orang itu hampir dapat 900 suara. Jauh. Sampai 2 kali dia jadi kepala desa, tidak nebar duit. Kalau sampai tidak jadi, Allah sampai tidak sakit hati. Orang sedekah ke orang soleh kok. Dan tentunya jalurnya tetap baik. Nah, sampai kalau tebar duit itu yang mengeluarkan duit, sakit hati betul dia. Udah dapat duit mereka tidak nyucuk. Semuanya udah diatur. Makanya setiap sholat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Udah diatur, sampean termasuk tidak repot-repot. Sampean pernah tidak kepikiran hari ini sampean hidup di daerah Jalan Meninjau ini, kepikiran tidak mulai kecil? Ada kepikiran?
Dulu lahirnya di mana, Bian? Lahirnya dulu sampean dulu. Ulun di Pasuruan, di Bangil. Tahu-tahu bisa di sini, tidak kepikiran. Semuanya mengalir. Fa innal umura tajri bil maqadir. Makanya kita diajarin oleh Allah, oleh Nabi Muhammad tiap pagi sore dengan membaca raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku yang mengatur. Ketika kita diatur oleh Allah, selesai urusan. Kenapa kita sampai melakukan sesuatu yang kepingin hajat tadi kesampaian dengan cara yang haram? Karena sampean maaf kita ini tidak yakin sama Allah. Yang dipertuhankan bukan Allah lagi, keyakinannya kurang dengan ini. Kalau tidak pakai gini tidak jadi saya. Itu kan menuhankan yang ini. Ketika kita ini coba semua di lautan, ketika mengaku raditu billahi robba, diatur oleh Allah. Yang di tanah, yang di gunung, yang di udara, termasuk kita. Kebayang tidak ketika kita di kandungan, siapa yang mengatur kita? Yang ngasih makan kita dari setetes air mani jadi manusia gini loh. Ketika lahirlah melihat. Sampai tidak perlu kerja, hanya berkeyakinan Allah yang menjadi Tuhan kita. Kita dikasih oleh Allah makanan antara darah dan kotoran. Coba. Kita dikasih oleh Allah makanan yang dua-duanya tidak bagus. Satu darah, yang satu tai, kotoran kita. Apa itu? Air susu. Air susu ibu ini diperes dari samping sela-selanya kotoran, di sela-sela darah. Subhanallah, darah warnanya merah, kotoran warna kuning, yang keluar air putih. Ladzatun lisyaribin, enak untuk diminum. Yakin dia piai, sudah Allah kasih dua nikmat, namanya nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Jadi setiap manusia yang lahir dikasih oleh Allah dua nikmat, namanya nikmatul ijad. Nikmat ijad itu nikmat Allah wujudkan sampai tinggal di dunia. Tadinya sampai tidak ada, menjadi ada. Dari setetes air mani menjadi Allahul ladzi khalaqakum fil arham kaifa yasha huwallazi yusawwirukum. Beliaulah Allah lah yang mengukir diri kalian. Satu rahim tidak sama loh Bu. Yang keluar dari kandungan sama, dari rahim yang sama, dari kemaluan yang sama. Bapak kita yaitu kemaluannya, istrinya, ibu kita yaitu tempat rahimnya ya gitu. Tapi subhanallah keluarnya tidak sama. Kakak adik tidak sama. Wajahnya ya memper-memper dikit tapi tidak sama. Loh betulan tidak sama. Kalau cocokkan darah kakak kita dengan kita, darahnya tidak sama. Ada yang A, ada yang B, ada yang O. Betulan. Termasuk ini. Mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir cuman ukurannya 1x2. 1x2 seluruh dunia zaman Nabi Adam sampai hari kiamat cuman telapak tangan jempol ini loh. Tidak sama. Coba. Kalau ban serep mobil Innova, semua Innova masukkan ke lubangnya, masuk semuanya. Tapi cap jempol ini, kalau gini sampai makanya bikin kalau haji itu bikin apa? Paspor ya? Paspor. Saya waktu haji, waktu umroh kemarin, orang-orang saya mikir, kenapa saya kok nggak diperiksa? Sebab suruh gini kadang matanya masuk seret, matanya diginikan seret. Punya saya ndak pakai. Kenapa saya ini diapakan kok saya kok nggak dipakai? Gini. Ternyata paspor saya sudah kepakai haji kemarin. Jadi ndak perlu sudah ada datanya. Ini sudah ketok karena kena stempel kalau
Oh enggak usah, langsung jalan. Yang lain suruh nginceng gini ke kamera. Saya sendiri bingung kenapa punya saya. Ternyata petugasnya sudah paham. Ayo hul. Ayo surah. Ternyata oh begitu saya lihat stempelnya, oh punya saya sudah kemarin di stempel. Sekarang sudah tinggal suruh jalan aja. Paspor. Ini mata semua manusia tidak sama. Coba bayangkan, ini Allah Maha Rabb, raditu billahi rabba. Yakin sampai dengan Allah, begitu lahir langsung disiapkan seluruh perangkat mulai sampai lahir sampai mati. Mulai lahir sampai mati sudah Allah atur. Di bulan 4 di kandungan kita 40 berupa setetes air mani, 40 hari segumpal darah, 40 hari lagi segumpal daging. 4 bulan, 120 hari. Di situ Allah tentukan kau nanti hidup, rezekimu berapa, istrimu berapa, suamimu berapa, anakmu berapa. Kau orang waktu proses mati pun sudah diatur. Bagaimana orang ini matinya sujud, bagaimana orang ini meninggalnya baca Quran, bagaimana ini sudah diatur oleh Allah di situ. Diatur. Makanya orang-orang soleh, orang-orang sufi, orang-orang ahli tasawuf beliau mengatakan al-murid ibnu waqti. Murid itu kita, orang yang kepingin menggapai ridhonya Allah, itu seperti anaknya waktu, tinggal nata aja. Subuh sholat yang bagus. Selesai itu apa? Subuh Quran mengatakan yusabbihu lahu fiha bil hudui wal asol. Suruh baca tasbih, yang benar lakukan. Nanti ada waktu duha. Selesai duha nyari rezeki, silakan. Ya. Anak cucu Adam punya 4 waktu. Waktu untuk Allah, waktu untuk muhasabah, waktu untuk ibadah, waktu lil mubah. Nyari rezeki, nyari makan, kerjakan yang baik. Nanti waktu adzan, sholato. Nanti kau waktunya jadi apa? Jadi orang kaya, tetap kau jadi orang kaya. Walaupun kerjanya normal-normal saja, kalau memang takdirnya kaya, garis tangannya jadi duit. Kalau memang garisnya bukan orang kaya, biar kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai tua ya wis gitu-gitu doain. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke kota Madinah, ada satu sahabat Nabi yang dia punya 2 rumah, dia punya 2 istri, dia punya 2 toko. Disaudarakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus ditawarin, Abdurrahman, aku punya 2 rumah. Kalau kau mau tempatin satunya. Aku punya 2 istri, kalau kau mau tak cerai satu kau kawinin. Aku punya 2 toko, kalau kau mau pakai. Kurang enak labi loh ya. Temen kayak gini luar biasa. Punya rumah 2 dikasih 1, punya bini 2 dikasih 1, punya toko 2 dikasih. Kalau sampean gimana kalau dikasih gitu Pak? Oh gini tuh ya. Ini enggak. Beliau cuma mengatakan tunjukkan aku pasarnya kota Madinah. Di mana? Pasarnya di sini mana? Oh itu Abdurrahman. Udah kerja. Makanya rata-rata maaf, orang kaya di Samarinda sama kayak Abdurrahman. Orang kaya-kaya itu pendatang. Yang punya toko emas siapa? Hah? Orang Bugis, orang Cina ya kalau. Yang punya toko kain? Amun teh. Hah? Yang punya toko seperempat mobil? Cina. Mana orang aslinya sini? Loh, orang terkaya di kota Madinah itu Utsman bin Affan. Orang kaya di kota Madinah Abdurrahman bin Auf. Itu semuanya gitu, Pak. Pendatang. Di Surabaya ya orang Cina-Cina yang punya toko-toko besar-besar, punya orang Cina.
Di sini gitu juga sampean. Beli toko keramik punya siapa? Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku. Bismillah. Sampai kekayaannya luar biasa. Sampai Nabi waktu ngaji gini ngelihat ada kepulan. Jarak jauh itu kepulan asap tinggi, debu. Nabi tanya, itu apa itu? Oh, itu kafilahnya Abdurrahman bin Auf ya Rasulullah. Lagi holing. Ngerti holing sampean? Batu bara lagi mau dibawakan itu loh. Mau jejer-jejer. Ini onta jumlahnya 200. Punyanya Abdurrahman. Isinya penuh. Nabi mengatakan dakhalal jannah Abdurrahman bin Auf habwan illa ayyukridallah qardon hasanah. Ku Abdurrahman itu masuk surga. Cuman dia ngesot. Tahu ngesot sampean? Hah? Tapi tidak masalah, tapi sudah dinas Nabi dia masuk surga. Lah sampean belum tahu kalau caranya ya apa masuk surga, belum tahu. Makanya ada ashabul asra al mubasysyarah bil jannah. Ada 10 sahabat Nabi yang sudah dikatakan di ahli surga. Abu Bakar anta fil jannah. Abdurrahman kau di surga. Abu Bakar kau di surga. Ya Umar anta fil jannah. Ya Utsman anta fil jannah. Ya Ali anta fil. Ya Zubair anta fil. Ya Sa'ad anta fil. Ya Sa'id anta fil jannah. Ya Abdurrahman anta fil jannah. Abdurrahman itu masuk surga cuman ngesot. Begitu ketemu dari mana? Dari majelisnya Rasulullah. Apa isinya pengajiannya? Beliau menyebut namamu Abdurrahman. Namaku disebut Rasulullah. Iya. Apa? Katanya kau masuk surga. Alhamdulillah. Cuman ngesot. Aduh. Terus katanya kecuali engkau hutangkan hartamu di jalan Allah. Langsung 200 ekor. Stop. Ya Abdurrahman, kita ke masjidnya Rasulullah. Sore 200 ekor onta berjajar di depan masjidnya Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza kullu lillah. Semuanya tak serahkan untuk Allah, tak utangkan. Langsung Nabi ngomong, satu antarkan ke sana, satunya lagi antarkan ke sana, satunya lagi, sampai 200 ekor onta habis. Bukan diambil Rasulullah, terima, kasih, diterima, dikasihkan. Nabi pulang sore tidak bawa apa-apa, kasihkan sana, 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 sana. Abdurrahman bin Auf memang dasarnya garis tangannya orang kaya, Pak. Tanah dijual itu tidak laku-laku orang jual. Sampai diturunkan bandrol harga jatuh, tidak ada yang beli. Begitu dia beli oleh Abdurrahman bin Auf. Berapa kau jual? Segini, kemurahan. Orang jalan pinggir jalan pojokan kau jual murah. Terus siapa? Ku beli. Jangan harga segitu, kasihan kau. Nih tak bayar lebih mahal lagi. Ada orang kayak gitu, Pak. Orang jual kemurahan terus kita naikkan harganya. Kita kan enggak, orangnya tinggi kita turun. Ini enggak, kemurahan, kasihan sampai enggak wajar. Harusnya segini, gitu kan? Iya, jangan hancur betul. Harga hancur gitu kasihan sampai ya. Ini wajar aja lah, tak beli. Pelek beli, belum sampai rumah. Itu di tengah jalan, Abdurrahman katanya kau beli tanah di situ. Iya. Lu kemarin ditawarkan berbulan-bulan tidak laku-laku, dipegang Abdurrahman laku. Berapa kau jual? Ku jual 10 kali lipat. Waduh, pembualan ini baru dapat gitu jual-jual. Lu kalau kau mau, tidak mau ya tidak apa-apa. Ada 2 kali lipat enggak, 3 kali lipat enggak, 5 kali enggak. Ku jual 10 kali lipat sampai 70 kali lipat. Dan terus kenapa? Semuanya ku hadiahkan untuk Allah. Dibeli, dijual ke Allah. Punya beli tanah sini, dibangunkan untuk masjid. Gitu loh maksudnya, Pak. Dijual, tidak ada yang beli, Allah aja yang membeli. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum alladzina yunfikuna bil apa? Matsalul ladzina bisa kama sali habbatin, seperti biji-bijian ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbratin
mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha. 1 biji ada 7 100, kadang-kadang lebih. 7 kali 100 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan keikhlasannya, dengan kehendak Allah. Lu kita ketika dengan yakin dengan Allah, diurus kita, Pak. Coba bayangkan anak-anak kita itu loh, yakinnya sama Allah, tidak mikir duit sama sekali, tidak mikir apa pakaian sama sekali, dicukupi sama Allah. Model nangis tok, ibunya paham, bapaknya ribut, anaknya nangis, minta susu, ibunya paham, ini tidak minta nenen Pak, lo kok tahu kau, ini kembung. Tangannya taruh perut, ya kalau bung 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 bung. Tidak setiap nangis itu minta nenen. Nah, kasih minyak kayu putih, des, des, diem. Laki-laki, katanya suaminya, itu anaknya kembung lagi, dikini kan, pek pek, oh ndak kembung. Pantatnya dilihat, tidak bisa beol, tusuk sama kunyit, cus. Begitu kunyitnya ditarik, brul. Kalau suami itu kan tidak paham sama sekali gitu Bu ya. Ibu-ibu ini paham, kapan minta nenen, kapan pipis, kapan minta ngengek, kapan sakit perut. Disediakan dokternya sama Allah. Nih rupa ibu. Makanya ibu ini maaflah seluruh di dunia, seluruh rata-rata banyakan janda dibanding duda. Ayo sebelah sini suaminya ada masih Bu? Masih ada ya? Sudah ada yang tidak ada ya? Rata-rata disisakan. Kalau ini rata-rata yo istri ada, kalau di sini suami ada dan tidak ada. Kenapa Allah sisakan ibu? Karena supaya anak bisa menyenangkan hati ibunya, karena dia paling banyak menyusahkan ibunya. Istri kita, ibu-ibu ini kalau malam tidur saking payahnya, mulai pagi nenenin, cuci ini, malam tidur petir bubuhan terkait tadi malam, nggak denger Bu, petir kayak gitu, suaminya bingung, wih ini tidur dengar petir kayak gini nggak bangun, ya apa ini? Begitu anaknya ngomong pelan, anaknya Bu, astagfirullah, betul lah itu Bu? Anaknya bilang padahal lebih keras dari petir, tapi seorang ibu akan mendengarkan suara anak. Suaminya ibu dengar suara anak langsung Bu, kadang-kadang saking hafalnya ngasih nenen ke mulut anak sambil mata terpejam Bu, masuk gini, kok tahu? Sering ngintip masalahnya. Yang masukkan susu ke mulut anak ndak pakai ngelihat, kok betul itu loh, kok ndak salah ke bapaknya gitu. Masuk itu ke mulut anak sambil tidur terpejam. Ya Allah, sampai kadang anak udah gede minta nenen, mak susu, sudah ndak pakai ini, tapi pakai air ini. Ke dapur sambil matanya terpejam, saking ngantuknya, ngudek-ngudek ini sampai masuk. Ketika anak yakin sama Allah, Allah cukupin. Sampai pakaian, dia tidak perlu minta. Mak, sekolah. Iya. Sepatunya di situ. Iya, Mak. Pakai gini. Ibunya yang ribut nyariin dompet. Mana dompet ini? Anaknya sepatuan. Mak, berangkat. Ya, sebentar. Carikan dompet sama Mama. Nah, ini. Tidak minta dia langsung nih. Ketika masih diurus oleh Allah, semuanya selesai.
bayar sekolahnya, ndak punya duit, waktunya bayar, orang tua dikasih rezeki, kerjaan biasa-biasa, anak sampean 7 itu sekolah semuanya, iya, ya mondok, dari mana sampean duit? Saya juga ndak ngerti, pokoknya waktu bayar kok ada aja. Nganggur-nganggur gini utang duit, ndak pernah ada orang utangin, Bu. Waktunya berangkat mondok, pulang, ada duit, ada. Sampai dimudahkan utang sama orang. Tahu-tahu anak gede-gede semuanya, alim-alim, waktunya dia membalas orang tuanya. Mama ndak usah kerja, terus ulun mai insyaallah tiap bulan ngasih, satunya ulun mai. Orang tuanya yang laki udah ndak ada. Rata-rata ditinggalkan seorang ibu. Saya teleponan kemarin sama satu ustadz. Berapa umur ibu sampean? 85. Ya Allah. Ditinggal pindah ke rumah kakaknya. Kakak ibunya minta sakit, Bu. Badan sehat cuman matanya agak rabun. Aku kepingin ke rumah kakakmu, diantar. Dia udah 1,5 tahun ikut ini, ngerawat ibunya ini. Kalau ke kamar mandi, kata beliau, aku ditinggal ibuku 5 hari, kayak rumah ini hampa. Katanya. Biasanya aku lihat beliau duduk di tempat tidurnya, berbaring, panggil-manggil. Nakku, bawa kamar mandi, Bu. Iya, Mak, diantarkan. Nggak mau kencing di tempat tidur, nggak mau. Umur 85. Waktunya anak menyenangkan orang tua. Saya bilang surga sampai. Satu suap nasi yang dimakan ibumu, Allah bangunkan istana di surga. Kau pegang tangan ibumu lebih utama daripada engkau mencium Hajar Aswad. Karena di tangan ibumu adalah keridhaan Allah. Di rangkulan ibumu disitulah keridhaan Allah. Di pandanganmu disitulah letak keridhaan Allah. Makanya orang 3 di dunia ini paling cepat masuk surga. Cepat Allah bikin ridho. 1, anak kepada orang tua. 2, istri kepada suami. 3, sodako sembunyi-sembunyi. Sodaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi, meredam murkanya Allah. As-sakhi qaribun minallah. Allah senang sama orang dermawan. Istri kepada suami, bikinkan teh. Kayak berangkat haji sampai. Gosok baju suami kotor, seret, 2000 kebaikan Allah sediakan. Ya, 2000 kebaikannya. Bagaimana kalau gosoknya pulang balik 2000. Gak bisa dihitung. 3, kau punya orang tua. Kalau makanya rata-rata disisakan ibu, kata malaikat. Setiap hari ku pandang wajahmu. Karena bukan karena amalmu, karena aku melihat ibumu. Kita masih punya orang tua namanya ibu. Kita ini tiap hari dipandang oleh malaikat. Seneng karena kita punya ibu. Begitu orang tua meninggal, ibu kita meninggal. Malaikat berkata, "Hai manusia, ya fulan bin fulan, id'abu anfusakum bitta'ah." Payahkan dirimu kepada Allah untuk berbuat taat, supaya aku mau memandang dirimu. Ketika sampean sholat gini, sampean tidak punya orang tua, baru dipandang oleh malaikat sampean. Tapi kalau sampean ketika tidak punya orang tua, sampean santai-santai, malaikat males ngelihat wajah sampean. Syaratnya harus taat. Tapi kalau masih punya orang tua, ibu kita, malaikat, karena melihat ibunya. Karena maaf, walaupun tidak bisa terus menerus, pasti anak itu kadang-kadang maaf berbuat baik sama ibunya. Walaupun sekedar maaf berteleponan, "Mak, sehat mak?" Iya. Kita memandang wajahnya. Tidaklah ada seorang anak memandang wajah ibu bapaknya dengan cinta. Dia berdua kasih kemuliaan oleh Allah.
haji makbul, haji mabrur. Haji makbul, haji yang mati di Mekah atau di kota Madinah. Apa balasannya? Dia akan bertemu dengan Rasulullah. Dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Ya, siapa orang yang meninggal di kota Mekah atau meninggal di kota Madinah, wajabat lahu syafaati. Dia akan ketemu aku, kata Nabi. Sebab apa? Ada 3 orang nanti yang tidak bisa ketemu Rasulullah. La yara wajhi salasah, tidak melihat wajahku 3 orang. Di antaranya akun biwalideh, anak yang durhaka sama orang tuanya. Tidak akan bisa melihat wajah Rasulullah. Sebab Nabi mengatakan, ana bariun mimman lam yu'addi haqqa walideh. Aku lepas tangan bagi orang yang durhaka sama orang tuanya. Aku tidak mau tanganku kotor. Aku tidak mau nolong orang yang berani sama orang tuanya. Itu. Jadi setelah kita kuliah, mulai kerja, mulai keyakinan kita luntur. Kalau tidak kerja tidak dapat duit. Saya waktu pulang pondok itu belum kerja kawin. Kiai saya tidak memperbolehkan santrinya pulang kalau tidak kawin. Kalau alasannya kerja tidak dibolehkan pulang. Jadi pagi gini pulang hari ini, besok minta langsung nikah. Jadi kalau ditanya calon suaminya kerja apa, tak bilangin PNS. Bilangin kalau orang baru pulang pondok tanyain kerja ya, PNS. Lu kerja di kantor mana? PNS, pengangguran saja. Modalnya apa? Kawin, modalnya sarung beserta isinya. Enggak apa Bu? Sarung beserta, lu buktinya sampai ada mobil, bisa berangkat haji, bisa umrah. Karena Allah katakan, Nabi bersabda, tazawwajun nisa, nikahilah wanita, fa innahunna ya'tina bil mal, karena wanita mendatangkan rezeki. Saya yakin, gak perlu harus kau kerja dulu, ndak, kawino dulu, nanti kau punya apa-apa. Quran, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Kawini dulu wanita. Setelah kau punya istri, wal banina, Allah kasih rezeki namanya anak. Wal qanatiril muqantarati minadz zahab. Baru istrimu kau bisa belikan cincin, kau bisa belikan gelang. Setelah kawin. Punya kita, pertama istri dulu, baru punya anak, baru punya perhiasan. Ayo ibu saya tanya, cincinnya ada berapa? Kalau dipakai semuanya 10-nya ada. Ini cincin nikah, ini ulang tahun saya dibelikan suami, ini waktu suami saya umroh sama saya, waktu haji, punya semuanya, cuma dipakai satu-satu. Wah, ada kadang-kadang pulang dari haji kayak toko berjalan Bu, kalungnya 2 kilo, habis itu apa namanya, gelangnya 2 kilo, habis tangannya 1,5 kilo sama kode kayak kembang-kembang. Wah, akhirnya kena pajak dari pesawat. Wal khailil musawwamah, setelah sampean punya perhiasan, punya piring, punya perabotan, baru dititipi oleh Allah khailil musawwamah, diberikan oleh Allah kendaraan. Alhamdulillah sudah kawin, punya anak 5, baru punya urut. Kalau istri dulu, waktu punya anak 1, punya anak 2, punya rumah belum, ikut mertua, nanti punya rumah, baru punya kendaraan. Itu sudah diurut Quran. Jangan takut. Semua hajat sampean ini sampai mati dicukupi sudah sama Allah. Dengan catatan sampean yakin Allah. Makanya orang-orang soleh, para guru-guru mana ada ngoyo dia kerja.
Dia yakin sama Allah, dicukupi. Santai aja. Pian cari guru-guru, ada aja di rumah. Bagi guru ulun ke rumah pian ada aja. Ini jam 7 ada aja, jam 9 Pak ada. Guring. Saya datang sampein ke rumah guru-guru siapa jam 8 gini. Tidur sampean. Sampein ke rumah saya jam 9, paling tidur saya. Ada saya, tapi tidur. Coba bayangkan. Karena maaf, mereka semuanya orang-orang al-murid ibnu. Kayak orang beul itu loh Bu. Dipaksa ndak bisa. Ayo Pak ini, Ibu kalau ndak mau beul kamar mandi. Kira-kira keluar apa ndak? Enggak. Kalau memang waktunya kaya. Asal normal aja waktunya kerja. Oh, nanti waktunya Allah kasih jalan kaya. Dengan cara min haitsu la yahtasib, ndak kepikir-pikir, bleng. Ndak sengaja, tahu-tahu jadi orang kaya. Kayak orang beul, dipaksa ndak bisa. Kalau tapi waktunya, sama harus cepat-cepat ke kamar mandi. Begitu jongkok, kadang belum jongkok udah keluar kok. Itulah orang mukmin. Jadi dicukupi. Maka kata Allah, kata Nabi, carilah dengan cara yang baik. Rezekimu pasti akan datang dengan baik. Hajatmu akan kesampaian dengan yang penting sesuai aturan. Hablun minallahnya yang baik, hablun minannasnya yang baik. Insya Allah semuanya dalam kebaikan. Nggih. Rawahu Ibnu Asyakir an Abdillah ibn al-Basar. Wallahu alam bisawab. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan tatma'innu biha qulubana, tanfa'u biha ulumana, taqdi biha wajana, tarfa'u biha darajatina, tahdi biha qaumana, tukhlisu biha qulubana, tulinu uluman ladunya, tukrimuna biha bis-sa'ada wal karamah ma'a dhurriyyatina, tuksiru biha amwalana, ashabana, talamidana, adba'ana, tarzuqana Allahumma tamama ni'matika, tamama rahmatika, tamama ridwanik. وصلي وسلم وبارك عليه وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وامت وحييت الحمد لله اغفر لنا حسن الخاتمه عند اجالنا قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.